Cinta yang baik itu bukan cinta yang saing, tapi yang saling. Bukan yang menuntut, tapi yang menuntut. Cinta terbaik bukan dia yang siap menunggumu saat di puncak, tapi cinta terbaik adalah dia yang siap menemanimu saat mendaki. Ada orang yang pernah dekat dengan diri kita, pernah ada di hati kita, kemudian dia pergi meninggalkan kita. Sakit atau tidak? Di mana sakitnya? Sakit, Ahilman. Kita berharap banyak, berharap besar sama dia, tapi kemudian dia nggak sesuai ekspektasi kita. Bukan salah dia yang pergi meninggalkan kita, salahnya kita terlalu berharap kepada dia. Jangan menyalahkan orang yang pergi meninggalkan kita, jangan. Tapi salahkan kita yang terlalu berharap kepada orang itu, sehingga ketika dia pergi meninggalkan kita, jadi sakit hati kita karena terlalu berharap kepada manusia yang tak pantas jadikan harapan. Nikah itu sekolah yang paling lama. Kalau sekolah yang paling lama berarti tempat belajar yang paling lama. Kalau belajarnya lama berarti ujiannya juga banyak. Betul nggak? Wajar nggak rumah tangga itu ada masalah? Wajar. Dua orang yang beda kepala, beda pemikiran, beda latar belakang disatukan di tempat yang sama, memungkinkan ada masalah. Tapi rumah tangga sakinah itu bukan yang tidak ada masalah, tapi rumah tangga sakinah itu adalah mereka yang saat ada masalah membuat dia makin dewasa untuk bisa makin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memaafkan itu tidak merubah masa lalu, tapi memaafkan mencerahkan masa depan. Apa yang sudah terjadi mungkin gak bisa balik lagi, betul? Sudah terjadi ya sudah. Terus gimana? Maafkan. Karena ini modal pertama agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan. Hari ini mohon maaf ya, kenapa teman-teman belum mendapatkan pengganti dari orang yang pernah menyakiti kita? Tanyakan hati kita. Mungkin di hati ini masih ada kebencian kepada orang yang pernah meninggalkan kita, sehingga hati ini kotor, sehingga Allah belum ridho menggantikan hati yang baru untuk bisa menyembuhkan luka di hatimu. Kenapa? Karena hatimu masih membenci, hatimu masih mendengki, hatimu masih mendendam, sehingga engkau tidak mendapatkan kebaikan balasan dari memaafkan yang engkau lakukan. Potong buat di TikTok itu tadi itu ya. Catat ya, tolong catat buat status di sosial media ini. Hidup ini mudah, yang sulit pikiran kita. Hidup ini lapang, yang sempit hati kita. Hidup ini murah, yang mahal gengsi kita. Jelas? Ingat, sekuat apapun kita setia, sekeras apapun kita berusaha, sehebat apapun kita menunggu, jodoh itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saat berikhtiar menjemput jodoh, hadirkan Allah di dalamnya. Karena kalau kita sudah kehilangan Allah di hati kita, kita akan dibuat kecewa dengan segala macam ikhtiar kita. Yang membuat orang gak bisa ikhlas itu adalah takut dicela, takut dihina, takut dibully, takut direndahkan. Penilaian orang. Coba saya mau tanya, kalau teman-teman dihina sama orang, senang atau sedih? Nah, itu salah persepsinya. Kalau ada orang yang merendahkan kita, kalau ada yang mencela kita, harusnya kita senang. Kenapa? Di saat itu Allah sedang meninggikan derajat kita. Jadi kalau teman-teman sekarang banyak yang mencela teman-teman, yang menghina teman-teman, gak apa-apa, itu bagus. Bagus. Kenapa? Karena biasanya orang akan kelihatan titik nadirnya sebagai seorang manusia saat dia tahan dengan ujian, saat dia tahan dengan dicaci maki. Teman-teman, ingat 3 nasihat ini ya. Hiduplah kamu sesuka kamu ingin hidup, tapi ingat apa? Akan berjumpa dengan yang namanya kematian. Yang kedua, cintailah siapapun yang ingin kamu cintai, silahkan, tapi kamu akan berpisah dengan orang yang kamu cintai. Yang ketiga, berbuatlah sesuatu yang ingin kamu perbuat, tapi ingat, kamu akan diminta pertanggungjawabannya dari apa yang kamu perbuat itu. Terakhir, setiap ada kehilangan,
maka di saat itulah Allah sedang siapkan pahala kesabaran untuk kita. Kalau ada seorang laki-laki soleh, seorang laki-laki baik, yang agamanya oke, kamu tahu agamanya oke, mungkin dunianya masih kurang, mungkin gajinya kurang, mungkin profesinya kurang, mungkin jabatannya kurang. Jangan menolak laki-laki yang soleh itu. Gak apa-apa kita menerima dengan segala kekurangan yang ada. Karena cinta terbaik itu bukan dia yang siap menunggumu saat di puncak, tapi cinta terbaik adalah dia yang siap menemanimu saat mendaki. Berapa kali Ahilman bilang, tahajud itu sholat yang bisa merubah keadaan seseorang. Seburuk-buruknya, seterpuruk-puruknya keadaan seseorang, kalau dia punya senjata tahajud, maka apapun yang rintangan datang kepada hidupnya akan mudah dilewatinya. Jika Allah menghadirkan seseorang yang membuatmu tersenyum bahagia, maka Allah sedang menyiapkan pahala apa? Syukur. Jika Allah menghadirkan seseorang yang membuatmu menangis bersedih, maka Allah sedang menyiapkan pahala apa? Sabar. Dan jika Allah menghilangkan seseorang yang kamu cintai, maka Allah sedang menyiapkan pahala ikhlas. Maka ikhlaskanlah semua yang pergi dalam kehidupan kita. Ridho menerima, ikhlas melepas. Kalau sudah demikian, percayalah akan datang pengganti yang jauh lebih baik dari rasa luka yang pernah ada di hati kamu. Jadi kalau dikasih masalah membuat kita bisa makin dekat dengan Allah, itu anugerah. Kalau ada masalah membuat kita makin taat ke Allah, itu anugerah. Jangan pernah mau berpisah dengan masalah. Jangan pernah lari dari masalah, karena semakin Allah datangkan masalah, berarti Allah sedang kuatkan dirimu, Allah sedang kuatkan hatimu. Maka jangan pernah minta diringankan masalahmu, tapi minta dikuatkan hati dan tubuhmu. Allah tidak akan mungkin memberikan beban kepada kita melebihi batas kemampuan kita. Rendah hatilah serendah-rendahnya, sampai tidak ada lagi orang yang bisa merendahkanmu. Catat status hari Senin itu tuh. Jangan pernah berhenti menjadi orang baik, karena kita nggak pernah tahu kebaikan mana yang akan mengantarkan kita ke surga. Dan kita tidak pernah tahu kebaikan mana